warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 18 akan memaparkan hasil proyek tugas dengan topik analisis dan evaluasi risiko berbasis ISO 31000 pada usaha cemilan Cebuni. Tujuan dari analisis dan evaluasi risiko ini adalah untuk mengklasifikasikan berbagai potensi dan ancaman mengenai tingkat probabilitas dan dampak dari setiap risiko, serta mengklasifikasikan risiko tersebut agar dapat diketahui mana yang perlu ditangani segera, mana yang cukup dipantau, dan mana yang masih dapat diterima. Dengan kata lain, pembahasan ini berfokus pada bagaimana suatu usaha kecil seperti Cemilan Cebuni ini menghadapi resiko internal maupun eksternal, kemudian mengevaluasi secara sistematis sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usaha. Pada tahap menyusun tabel analisis dan evaluasi risiko, berdasarkan hasil identifikasi, risiko yang muncul berasal dari dua sumber. Yang pertama itu risiko internal, yang kedua risiko eksternal. Risiko internal mencakup kurangnya tenaga kerja, kemasan produk yang kurang menarik, serta lokasi yang tidak strategis. Sementara itu, risiko eksternal meliputi kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat berubah, tingkat persaingan yang ketat, serta perkembangan teknologi yang menuntut adanya adaptasi. Setiap risiko tersebut kami analisis menggunakan dua indikator, yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya, serta dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan. Dari kombinasi kedua faktor ini diperoleh tingkat risiko yang kemudian dikategorikan ke dalam evaluasi risiko. Apakah risiko tersebut dapat diterima, cukup dapat diterima, atau tidak dapat diterima. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 6 risiko utama dengan rincian risiko kemasan kurang menarik R1 berada pada tingkat cukup dapat diterima. Risiko kekurangan tenaga kerja R2 masuk kategori tidak dapat diterima karena memiliki probabilitas dan dampak yang tinggi. Risiko lokasi usaha yang tidak strategis R3 berada pada kategori cukup dapat diterima. Risiko kebijakan pemerintah R4 termasuk cukup dapat diterima. Risiko persaingan ketat R5 dikategorikan tidak dapat diterima karena berpotensi besar menghambat perkembangan usaha. Risiko perkembangan teknologi R6 juga berada pada kategori cukup dapat diterima. Dengan adanya tabel ini, dapat dipahami bahwa tidak semua risiko memiliki kepentingan yang sama, sehingga pemilik usaha perlu memfokuskan perhatian pada risiko dengan tingkat tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis risiko divisualisasikan ke dalam bentuk matriks risiko untuk memetakan probabilitas dan dampak setiap risiko. Terlihat dari matriks bahwa ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, risiko tingkat tinggi. Ada pada kekurangan tenaga kerja dan persaingan usaha. Ini menjadi prioritas utama karena menjadi dampak besar pada operasional. Yang kedua yaitu risiko menengah. Risiko menengah ini mencakup kemasan, lokasi, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Namun tetap perlu diperhatikan. Tetapi risiko ini juga tidak seberat risiko yang dari risiko tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu risiko tingkat rendah. Risiko tingkat rendah ini hanya muncul pada kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sehingga masih dapat ditoleransi. Adapun kesimpulannya yaitu Cemilan Cebuni ini harus fokus mengatasi risiko tingkat tinggi pada risiko tingkat tinggi agar usahanya tetap dapat berjalan. Baik, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa risiko utama Cemilan Cebuni yaitu kekurangan tenaga kerja dan persaingan usaha yang ketat. Kekurangan tenaga kerja berdampak pada keterbatasan produksi, kualitas yang tidak konsisten, dan keterlambatan pemenuhan permintaan. Sementara itu, persaingan dengan produk yang sejenis berpotensi membuat konsumen beralih. Untuk mengatasinya, diperlukan
penambahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan identitas merek melalui kemasan dan promosi kreatif, serta pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Dengan strategi ini, cemilan Cebuni dapat bertahan dan berkembang. Sebagai kesimpulan, penerapan analisis risiko berbasis ISO 31000 terbukti membantu usaha kecil seperti cemilan Cebuni untuk memahami ancaman yang dihadapi secara sistematis. Dari 6 risiko yang teridentifikasi, terdapat 2 risiko dengan kategori tidak dapat diterima, yaitu kekurangan tenaga kerja dan persaingan usaha yang ketat. Kedua risiko ini harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan strategi. Sementara itu, risiko dengan tingkat menengah tetap memerlukan pengawasan serta strategi pencegahan agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih serius di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi risiko yang terstruktur, pemilik usaha dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat, menentukan fokus perbaikan, serta merumuskan rencana pengembangan usaha 5 tahun ke depan yang lebih realistis, mulai dari optimalisasi operasional, penguatan plan, hingga disertifikasi perusahaan.